Rank nih. Bener. Ketika dia performnya good banget hari ini, gue excited bang liatnya gitu. Wah, ini juga kayaknya ada niat-niat nambah poin-poin elimination karena Bigetron turun dari mobilnya demi menembak dan mengganggu pergerakan dari arah tim Cloud, dan ternyata tidak hanya Bigetron yang berniat sama. RRQ juga meniatkan sebuah hal yang sama, bahkan RRQ sudah mendapatkan satu persatu pemain dari tim Cloud. Tumbang memang, tapi RRQ juga harus kehilangan dua anggota mereka, salah satunya sudah dipulangkan bersih karena lobby Bigetron bakal menjadi pemain terakhir, dan RRQ what happened Elon? Kumaha damang RRQ harus menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby, dan Bigetron datang. Mulai masuk. Mereka tahu ini momentum yang tepat mereka membaca elimination feed dengan sangat-sangat rapi. Informasi yang mereka dapatkan harusnya begitu bulat, tersisa dua pemain saja. Kiki Boy langsung merespon, bahkan Toto dibuat tumbang. Reizak melakukan hard check ke berbagai lantai demi mendapatkan pemain-pemain dari tim Cloud. Last man standing kali ini Kiki Boy akan menjadi pemain terakhir di lantai 2. Granat dilemparkan, sandwich position kanan kiri, tidak ada yang terknock out dari Bigetron. Ini dia kekuatan pembacaan elimination feed. Informasi detail membuat mereka percaya diri untuk meratakan Cloud. Loncat nggak tuh? Enggak. Kaget. Kalau lagi duduk loncat gimana? Yang kaget lu berdua kalau gua loncat dia lagi duduk begini nih. Ya, begitupun dengan SLI nampaknya juga agak sedikit kaget karena ada kedatangan beberapa vehicle banget tembakan dari seorang Tatar yang gagal nampaknya, atau seorang Zhao. Dan ini Dreadnought sudah mulai terjadi, satu player saja, seorang Ganyang dari tim SL yang saat ini masih tersungkur layu saja. Ini revive harusnya sulit untuk dilakukan karena Spin masih menggunakan sebuah granat yang dari tadi lemparkan meledak. Mendapatkan dua player confirm elimination dari tim SLI. Wah, mudah sepertinya bagi mereka. Hanya tinggal mencari pemain terakhir dan terpotong oleh Keep Fly Kanza. Dua tim asal Manado yang saling bertatap-tatap mata tadi dan membuat satu tim dari Manado sudah pulang ke lobby agak goa di hari ini. Wow. Karena minggu kedua fansnya di goa tuh, tapi sekarang pada keluar goa semuanya karena Alter Ego ada di peringkat yang pertama dengan 51 total poin, apalagi mereka masih bermain begitu aktif. Kakinya kelihatan, no trend bukan hal yang sulit untuk seorang Snape. Yup, itu dia Snap, tapi Dreadnought mulai terjadi karena Snap juga di sisi lain juga Awas, mulai jatuh. tersungkur. Begitupun dengan Marco yang sudah tersungkur juga oleh seorang Krypton. Lah? Langsung terconfirm elimination, poinnya Krypton. Masih ada PR1 karena harus 1v1 situation. Shotgun S12K dengan shotgun kocoknya memenangkan pertandingan tersebut. Rizwine tersungkur dan langsung memasuki ke kantong seorang dari Snake. Ego menjadi tamu yang tidak diundang, nampaknya coba untuk meretake sebuah tempat dari Jeruk Esports sendiri. Ini memang menjadi PR yang harus dilakukan atau dibersihkan dari tim Alter Ego pun, agar mereka bisa kembali menguasai dan melakukan strategi-strateginya atau menerapkan strategi-strategi yang seperti biasa mereka lakukan terhadap tim Jeruk Esports. Tapi kita menuju ke TKP yang lain, area Jarum Jam 4, di mana tim Boom sudah bertetanggaan dengan Shadow Esports. Bahkan Okta dengan M4 kali 4-nya coba untuk spray tapi gagal kenok. Tapi hati-hati, karena Rosemary pun aimnya lengket banget mendapatkan satu player dari tim Jeruk Esports. Ini kayaknya niatnya Aya adalah nge-clearing area utara gitu. Biar utaranya benar-benar bersih, hanya mereka yang bisa bertahan di bagian utara. Jeruk yang sudah mereka targetkan, sudah ada satu confirm elimination, 7 didapatkan. Itu Fate malah keluar dari persembunyiannya karena hovercraft-nya semakin bergerak. Ada yang mendekat, granat dilemparkan, meledak dan tidak memberikan damage sama sekali. Rosemary masih pede banget untuk ada di barisan paling depan, bahkan S12-nya di follow up dengan sebuah granat. Rosemary mendapatkan satu confirm elimination tadi. Ada backup yang datang juga dari sistem dilakukan oleh Alter Ego. Rapi sekali perang yang dilakukan oleh Alter Ego kali ini. Rosemary tergerus oleh Blue Zone, ada granat yang bakal dilemparkan, hanya tinggal menghadapi satu pemain lagi yang bersembunyi di balik dari Overcraft ini. Ten berusaha membackup dari sisi yang lain lagi. Rasen Shuriken sudah boleh dimasak tapi tidak akan bisa menjangkau posisi dari Alter Ego. Yup, ini dia Ten dan juga Dongri yang menjadi dua player tersisa dari tim Jeruk Esports. Lihat bagaimana kepala sedikit nongol langsung begitu ting-ting-ting, dan Dongri kembali didapatkan oleh seorang Zuxi. Hanya menyisakan last man standing bagi tim Jeruk Esports. Sulit nampaknya bagi mereka, tapi Ten dengan S12-nya mendapatkan seorang Rosemary Snap menjadi watchtower di belakang sana. Dua player Zuxi maju dan itu di Ten pulang. Alter Ego berhasil menguasai area utara. Tapi Dengan Babalo. Apa lagi tuh Babalo tuh? Babalo itu. Jadi gue tiap tahun panggilannya beda-beda bang. Oh, istilah penyebutan kerancang ya, Babalu ya. Tapi lihat dari Asa,
dan juga Masteri yang udah mulai menggerus pertahanan dari Pandum. Sementara Alter Ego masih dengan aksinya kali ini menargetkan menuju ke tim yang lain lagi. SLI yang coba untuk mereka gerus, Rosemary tumbang ditabrak ke seorang Ivor tapi Zuxi dapetin Pepeng, dipulangkan Pepeng. Ivor juga berhasil diamankan karena Krypton mendapatkan Vision dan Alter Ego Ares masih dengan tempo yang sama tapi lebih agresif daripada Erangel sebelumnya. Benar, ini lebih agresif Alter Ego kali ini, tapi Krypton nampaknya sudah mulai terspot belakang punggungnya oleh salah satu player dari tim Kidfly Kanza. Tapi ternyata Kidfly Kanza pun mendapat distraksi lain dari arah point checkery. Tapi Snape masih menggunakan baginya, coba untuk menggali-gali informasi kembali bahwa di sebelahnya itu mereka juga sudah bertetanggaan dengan satu tim yang masih kuat, masih kokoh dengan 4 player tim Dewa United yang kali ini harus mereka bersihkan apabila mereka mau lebih melebarkan kembali sayapnya dari Alter Ego. Ya, tinggal ngelihat nanti akan seperti apa beberapa hal yang dilakukan oleh tim-tim ini. Zuxi masih menjadi ninja di antara 2 smoke yang sudah dipop up oleh Alter Ego. Sementara Rosemary yang sudah dibangkitkan, menargetkan menuju ke titik yang lain lagi. Voin harus menghindari bakaran-bakaran dari Kidfly Kanza. Lalu JR melemparkan beberapa molotov dari Hans For You bersembunyi. Tapi Okta mempunyai vision menuju ke arah Hans For You. Satu pemain dari Voin tumbang. Genderang perang mulai bertabuh. Tapi Zuxi di sisi lain mendapatkan pengganggu yang dari tadi gangguin pemain-pemain dari tim Voin. Yup, ini dia klip 2-2 Alter Ego. Seperti yang kita sudah saksikan juga di match sebelumnya, ini strategi yang mereka mainkan selalu ketika mereka sudah berhasil menguasai sebuah area yang cukup lebar dan mereka melebarkan dengan cara 2-2. Tapi kita lihat bagaimana dari Alter Ego sendiri, strategi apa lagi, bersihan ke siapa lagi atau ke tim mana lagi akan mereka lakukan. Nampaknya di sebelah bawah dari Rosemary dan juga seorang Snape, mereka akan coba untuk membersihkan dari tim Boom Esports. Ya, ini emang udah tujuannya Alter Ego sih, bener-bener bersih-bersih di arah utara. Berapa tim dihajar di arah utara, SLI mereka hajar. Terus tadi ARPM kalau gue nggak salah. Ataupun siapa yang udah dihajar-hajarin juga sama Alter Ego di bagian-bagian utara tadi. 13 Elim. Yes, 13 Elim. Tadi siapa aja yang dihajar ya kalau nggak salah tuh? Oh, Jeruk. Jeruk. Kena. Voin juga di press SLI. tadi, SLI juga digangguin sama Alter Ego. ARPM juga sempat tadi mendapatkan beberapa gangguan dari Alter Ego juga. Bahkan kali ini seperti yang dibilang sama Ancang, 13 elimination untuk Alter Ego Ares. Wah, ini Tinggal finishingnya. Tinggal finishing, benar sih. 61 bahkan total sekarang dari Alter Ego ini. Lo jauh banget ya. 3 kali lipat, tapi ada yang lebih berlipat-lipat ganda di mana Shadow Esports juga sudah mulai touchdown di sebuah kompon yang sudah dimiliki oleh tim Pandum. Tapi what happened dari tim Shadow Esports? Tidak banyak perlawanan yang mereka berikan terhadap tim Pandum, langsung pulang begitu saja menuju ke arah lobby di hashtag yang ke-6. Ya, defense dari Pandum benar-benar padu banget tadi, rapi banget, lengket banget, rapet banget untuk bisa menghalau push yang dilakukan oleh Shadow Esports. Berhasil mempertahankan compound mereka, tapi tetap harus bergerak karena tempat dari Pandum berada sekarang tidak masuk menuju ke zona. Yep. Butuh sekitar 35 meter untuk Pandum bisa masuk ke dalam zona, itu pun udah dijagain. Ini Pandum boleh milih lawan, mau ke Boom dulu atau ke BTR dulu? Nah, kiri atau kanan, Jan atau gadis. Itu dia pilihan yang cukup sulit bagi tim Pandum. Tapi kalau misalnya dia atau mereka membaca kill feed sih, mereka harusnya udah tahu ya bahwa di kanan itu adalah tim Boom Esports dan di kiri ada tim Bigetron. Tapi nampaknya mereka justru lebih memilih menuju ke area sebelah kanan. Boom Esports lah yang menjadi tim yang akan dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Pandum. Udah ada Lindas Gaming, tapi Boom juga mendapatkan satu pemain dari arah tim Pandum. Bahkan Jobrenki juga ditumbangkan, 2 pemain dari Boom sudah hilang. Pandum juga menyisakan 1 pemain saja dan Boom Esports meratakan Pandum yang tiba-tiba menabrak menuju ke arah kompon mereka. Tapi Boom harus cepat untuk melakukan reset karena mulai ada gangguan-gangguan yang datang dari tim lain juga. Bigetron menghindari Dewa United, mereka tabrak menuju ke arah Boom karena mereka tahu ini momentumnya tepat banget. Sementara Alter Ego di arah utara masih tertahan karena mereka berusaha mengontrol arah-arah utaranya. Estafet move dan juga bahkan Boom langsung rata. 15 elimination didapatkan oleh Alter Ego Ares. Gila, tapi Rosemary tahu bahwa Snape gak bisa langsung begitu saja di revive karena ada temannya yang perlu di backup lebih cepat. Dan mau gak mau harus ngorbanin seorang Snape di sana. Tapi Alpha, darahnya sedikit banget. Ini cicilan DP-nya banyak banget dari seorang Rosemary. Tim Alter Ego jauh sekali tapi lengket banget aim yang dikirimkan oleh seorang Rosemary tersebut. Bahkan Lynx
Coba untuk menzoning juga dari tim Bigetron Esports yang berada di area selatan. 3 tim tersisa, Alter Ego, Bigetron dan juga Dewa United. Ini, wah mana, ramein dulu kolom komentarnya di YouTube, Facebook, dan TikTok. Siapakah yang akan mendapatkan win-win chicken dinner di match kita yang ketiga? Kalau predik Encang, siapa Encang? BTR, udah BTR. pasti. Pasti. Udah pasti. Jangan lo tanya, itu dari tadi caster prediction gestarnya BTR terus. Iya. Merah terus, robotnya gak berubah. Walaupun tinggal 3 orang. Walaupun tinggal 3 orang, kita bisa lihat se-efisien apa. Kalau tadi gue lihat sih sebenarnya BTR efisien banget untuk menjadi third party. Begitu ada perang-perang yang terjadi, bahkan Boom juga berhasil mereka hentaskan. Karena Boom terlalu fokus dengan Pandum, terlalu fokus dengan Alter Ego yang memberikan pressnya ke arah Boom Esports. Boom harus spot di estek yang keempat, tapi game masih berjalan. Masih ada 3 tim yang tersisa, tapi Alpha mendapatkan sebuah vision. Suksi tumbang dari headshot, langsung menuju ke arah kepala dari seorang Jatuh. Suksi. Terus spok disapu, tapi Lele Boy masih belum bisa mendapatkan seorang Rosemary. Rosemary mundur ke arah belakang, ada tabrak gaming yang terjadi, confirm elimination. Arcrawl mendapatkan 1 pemain ke arah tim Alter Ego. Bahkan 1 player pun terkena seorang Krypton oleh seorang Lynx. Menggunakan S12K-nya, Krypton langsung dipulangkan begitu saja menuju ke raw lobby dan seluruhnya. Rata. Alter Ego rata di hashtag yang ketiga dipulangkan oleh Dewa United. Ini sudah terdengar juga. Bigetron, mereka mendapatkan Kan, informasi gua katakan. tapi Dewa dari Arcrawl sendiri ternyata justru terkikis oleh sebuah bluzok. Ternyata counternya Dewa Ares, Dewa United ya. Perkumpulan para dewa cuy. Ini dia. Dewa United yang berhasil menghentaskan Dewa Ares ini. Pulang Alter Ego ke arah lobby, 2 tim tersisa. Antara Bigetron versus Dewa United. Kondisi berimbang juga 3 melawan 3. Masih belum ada yang komit dalam memberikan perang karena semuanya sedang menggali-gali informasi. Bigetron melakukan sebuah split position, bahkan Dewa United juga melakukan hal yang sama, tapi bakal dicari pemain terakhir dari Bigetron yang ada di bagian belakang. Reizak bakal dikejar, masih bisa bermain India-Indiaan dengan 1 poin yang dia Jak. tapi 1 pemain. Jak. Dia turun dari mobilnya, terkep oleh Bigetron. 1 pemain dari Dewa pun harus tumbang begitu saja, dan sekarang Bigetron unggul dari segi jumlah. Yap, dan Reizi coba untuk healing terlebih dahulu di depan sana. 1 orang saja Reizak menggunakan sebuah granatnya menjadi player yang mengirimkan granat susulan menuju ke arah Lele Boy. Meledak di sana, tapi nampaknya tidak mendapatkan seorang Lele Boy tersebut karena Lele Boy sangatlah licin seperti Lele. Reizak, Reizi, Federale Ya, itu memenangkan dia. pertandingannya. Let's go! Dan chicken dinner Bigetron. Wah, ini gantian nih. Apa gua kata, Bang?